making disciples, transforming lives. Kita belajar dari orang Israel ketika Nabi Hagai itu memberikan peringatan kepada mereka. Kita buka sama-sama Hagai pasal yang pertama. Kita baca dari ayat yang pertama aja. Ini tadi kan ayat yang kedua. Ayat yang pertama dulu. Ayat yang pertama, saya bacakan ya. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Nah, ini ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Sampai sini dulu. Saya kasih Anda sebuah histori ya, sejarah, karena ini tiba-tiba datang firman Tuhan gitu. Sejarahnya gimana sih? Apa yang melatar belakangi firman Tuhan ini? Jadi pada tahun sebelumnya gitu ya, 100 tahun sebelumnya kira-kira, kita tahu bahwa Salomo itu membangun, bukan 100 tahun ya, kalau membangunnya lebih lama dari itu. Salomo membangun bait Allah yang sangat megah, yang menjadi spiritual identity buat orang Israel. Orang Israel itu kebanggaannya adalah bait Allah yang luar biasa, ini yang tidak ada di bangsa yang lain. Itu yang membuat mereka itu menjadi lebih daripada semua bangsa yang lain. Sayangnya ketika Israel itu sangat diberkati, Israel itu malah meninggalkan Tuhan. Ketika Salomo sudah nggak ada, diteruskan sama anaknya, ya Rehabeam. Bangsa itu menjadi dua, Rehabeam dan Yerobeam yang membangun, dan mereka semua meninggalkan Tuhan. Dan karena mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan mendisiplin mereka. Mereka dibuang selama 70 tahun di Babel, ya. Basically 70 tahun sebenarnya sebagian sudah dibawa, 20 tahun kemudian dibawa lagi sebagian besar lainnya. Jadi selama 70 tahun mereka itu dalam masa pembuangan. Ya, kemudian setelah itu 70 tahun kemudian ada kitab Esra dan kitab Nehemia, di mana orang Israel itu 50.000 orang Israel yang ada di pembuangan. Jadi sebagian yang ada di pembuangan itu kembali, diperbolehkan kembali ke Israel. Nah, 70 tahun itu pasti kan ada yang beranak pinak ya. Ada yang melahirkan, ada anak-anak yang lahir di sana. Ada orang-orang yang gak pernah lihat bait Allah. Tapi ada orang-orang yang dulu mengagumi bait Allah nih, orang-orang tua yang dulu begitu mungkin biasa beribadah di sana dan mengagumi. Mereka kembali, ada yang pernah lihat, ada yang gak pernah lihat. Saudara kalau baca di kitab Esra, mereka itu ada yang menangis. Menangisnya itu ada yang menangis karena sedih, menangis karena bahagia. Nah yang menangis karena sedih itu orang-orang tua. Yang kembali dan melihat bahwa bait suci yang luar biasa itu sudah menjadi reruntuhan. Itu mereka nangis. Loh ini kebanggaanku hancur sedemikian rupa sampai gak berwujud lagi. Nah orang-orang yang anak-anaknya ini nangis karena senang bisa pulang halaman. Tapi mereka gak punya gambaran tentang bait Allah yang sedemikian besar. Nah kemudian mereka mulai membangun, itu kira-kira di 536 sebelum Masehi. Ya, mereka mulai pembangunan bait suci dan mereka membangun masa pembangunan. Saudara bisa baca itu di kitab Esra dan Nehemia itu 2 tahun mereka membangun. Ya, mereka membangun dan mereka juga membangun tembok selain mereka membangun bait suci. Nah, mereka mulai membangun fondasi, membangun bagian altar.
Sementara mereka masih membangun, bait Allah belum jadi, masih sementara dibangun. Mereka itu dihambat oleh orang-orang sekitar, mengalami oposisi, mengalami hambatan, kendala dan sebagainya sehingga pembangunan rumah Allah itu terhenti selama 14 tahun. Jadi dari 536 sebelum Masehi mereka membangun selama 2 tahun sampai 534 sebelum Masehi, kemudian berhenti karena banyaknya kendala, oposisi dan sebagainya. Mereka berhenti, kemudian mereka membangun rumah-rumah mereka sendiri. Selama 14 tahun itu mereka membangun rumah mereka sendiri dan mereka melalaikan atau membiarkan pembangunan itu terhenti. Walaupun mungkin oposisinya sudah nggak ada lagi. Tapi mereka sudah sibuk dengan rumah mereka sendiri. Mereka sudah sibuk membangun rumah mereka sendiri, ladang mereka sendiri, kebun mereka sendiri. Sehingga kesibukan itulah yang membuat mereka tidak lagi membangun bait suci. Nah, oleh sebab itu 14 tahun kemudian setelah terhenti pembangunan bait suci, ayat ini ada. Ya, jadi latar belakangnya demikian. Setelah 14 tahun terhenti, mereka sibuk dengan yang lain. Nabi Hagai diberikan firman Tuhan untuk disampaikan kepada orang Israel yang sudah kembali. Dan mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Makanya tadi ditulis, orang Israel tuh bilang gini loh. Bangsa ini berkata, belum tiba waktunya kami itu membangun kembali. Kata kembali itu kan berarti membangun, berhenti, belum waktunya kembali membangun rumah Tuhan. Nah, karena orang Israel itu punya statement yang demikian, Hagai menyampaikan firman Tuhan berkata, oh ini kira-kira ya bahasanya. Jadi kalau rumah Tuhan itu belum waktunya. Jadi kalau buat rumahmu sudah waktunya, ya kira-kira gitu ya. Saya membayangkan Tuhan itu lipat tangan terus, oh jadi gitu menurutmu. Jadi kamu boleh ngurusin urusanmu sendiri, sibuk-sibuk sendiri terus kamu itu melupakan pembangunan rumah Tuhan. Gitu kira-kira statementnya kayak gitu. Sedang apakah berarti oke, kamu itu membangun atau mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik sampai Tuhan itu kasih komparasi. Rumahmu kamu bangun dengan baik. Sedangkan rumah ini masih reruntuhan dan kamu merasa fine. Nah kira-kira gitu. Dan kamu merasa baik-baik saja, bagaimana mungkin? Terus Tuhan kasih tahu, coba perhatikan keadaanmu. Kamu gak sadar selama 14 tahun ini. Coba kamu perhatikan keadaanmu. Tuhan itu tahu, tapi kok sayangnya orang Israel gak sadar. Ditulis kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kira-kira kalau zaman sekarang kita investnya banyak, hasilnya sedikit. Kalau kita lihat ya, wah di sini nih investasi, gitu kan? Bukannya membawa pulang sedikit, kadang-kadang malah bodong gitu kan? Apalagi kamu makan tapi nggak sampai kenyang, kamu minum tapi nggak puas, kamu berpakaian tetapi badanmu nggak sampai panas. Orang yang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi berlobang. Jadi cuma transit doang uangnya. Nah itu terjadi selama sekian tahun. Mereka pikir apa yang salah ya? Apa yang salah? Berapa banyak dari kita itu nggak berpikir atau nggak tahu bahwa hidup kita itu ada korelasinya sama rumah Tuhan. Berapa banyak kita seperti orang Israel ini. Orang Israel itu nggak menyadari bahwa ternyata hidupnya mereka itu ada hubungannya dengan rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan itu sejahtera, kamu juga sejahtera. Kalau rumah Tuhan itu reruntuhan, hidupmu juga kira-kira sama kayak rumah Tuhan. Kira-kira kayak gitu. Nah tapi mereka nggak sadar. Mereka menyadari ada yang salah karena kok aku nabur banyak, harusnya kalau nabur banyak itu rumusnya menuainya banyak. Kalau aku minum itu harusnya puas. Kayak orang tuh ngerjain ini kok nggak jadi, ngerjain itu nggak maksimal. Dan kita berpikir, oh aku mungkin harus perlu strategi yang lebih baik lagi. Aku perlu strategi marketing yang lebih jitu lagi. Aku perlu ganti orang, aku perlu begini, begitu. Mereka tuh berusaha dengan segala cara. Kondisinya nggak berubah, ya tetap sama. Kayak apa gitu loh yang salah. Tapi mereka nggak menyadari
bahwa hidup mereka itu ya ada hubungannya sama rumah Tuhan. Mereka berpikir, oh mungkin aku ini kurang pintar dalam berbisnis. Oh mungkin aku ini harus begini, harus begitu. Mereka mencoba dengan cara mereka. Makanya Tuhan kirim Nabi Hagai untuk kasih tahu, hey orang Israel, kamu begini kan keadaanmu, coba kamu perhatikan. Coba perhatikan keadaanmu, Tuhan ngomong 2 kali. Ya kan, dari ayat yang kelima. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Terus Tuhan kasih tahu keadaanmu begini kan, begini. Setelah itu ayat 7 diulangi lagi. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi keadaan kita itu berhubungan dengan keadaan rumah Tuhan. Tahukah Anda? Kadang-kadang ya, ada hal-hal itu gak ada hubungannya loh dengan bisnis kita. Kita pikir kenapa sih ini muter-muter kayak gini, aku sudah coba ini coba itu. Sebenarnya gak ada yang salah dengan apa yang Anda lakukan. Yang salah itu hatinya kita. Saya lihat udah kesaksian tuh banyak banget. Kalau orang itu hatinya benar, jalannya itu bisa dibuka tuh gak tahu gimana ceritanya. Orang itu muter-muter, kebulet ini itu, begitu dia bertobat, flip, berubah gitu aja. Lah ternyata jalannya itu atau jalan keluarnya itu nggak ada hubungannya dengan bisnis atau apapun yang dia kerjakan. Ternyata itu masalah hati dan hatinya itu ada hubungannya dengan Tuhan dan rumah Tuhan. Nah ayat yang ke-8, jadi langsung dikasih tahu Tuhan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudara, Tuhan langsung kasih solusi, Tuhan langsung kasih tahu lagi gitu ya. Mereka itu selama sekian lama berhenti, mereka mulai membangun rumah mereka sendiri. Mereka terhenti karena ada tantangan. Berapa banyak dari kita mungkin pernah, mungkin gak tahu, semoga gak ada. Tapi adakah orang-orang yang sekian lama yang lalu Anda itu semangat sama Tuhan, Anda berapi-api sama Tuhan, Anda melayani Tuhan, kemudian Anda mengalami kendala. Mungkin waktu, mungkin keuangan, mungkin hubungan, mungkin kesehatan dan sebagainya. Kemudian Anda fokus untuk memperbaiki ya apa yang Anda anggap menjadi kendala Anda itu. Atau kendala Anda itu membuat Anda berhenti dari pelayanan. Dan ketika Anda asik atau mengurusi itu semua, akhirnya Anda fokus ke sana dan akhirnya Anda lupa gak melayani Tuhan lagi. Saudara, Tuhan memanggil Anda untuk kembali. Firman Tuhan dengan jelas bilang, kamu langsung ayo naik ke atas, bangun kembali rumah Tuhan. Aku akan berkenan dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Ya, nggak ada yang salah dengan membangun rumah sendiri, nggak ada yang salah. Tuhan nggak bilang mereka jahat, Tuhan tidak menyalahkan mereka dengan mereka membangun rumah mereka sendiri, enggak. Itu Tuhan itu senang kok kalau umatnya diberkati. Tapi yang salah adalah ketika mereka melupakan, katakan melupakan. Ketika mereka melalaikan. Ketika mereka tidak tahu dan tidak berpikir bahwa rumah hidup mereka itu ada hubungannya dengan rumah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memakai Nabi Hagai untuk memanggil mereka kembali membangun rumah Tuhan. Ya. Seringkali kalau kita ngalami hal-hal yang seperti disebut tadi ya, menabur banyak menuai sedikit, makan tapi gak kenyang, minum tapi gak puas, pakai baju tapi kok kayaknya salah semua. Kita berpikir ini pasti iblis. Kita tengking-tengking gitu kan, wah ini pasti iblis ini yang gak suka aku diberkati gitu. Oh ini pasti si jahat ini yang begini begitu. Mungkin lebih baik kita jangan salahkan dulu si jahat, belum tentu dia yang salah gitu ya. Tapi coba cross check, apakah hatiku ini sudah inline gak dengan rumah Tuhan? Hatiku ini sudah all out gak dengan rumah Tuhan? Apakah aku ini membangun rumah Tuhan atau enggak? Atau aku ini hanya fokus dengan membangun diriku sendiri? Sekali lagi saya bilang, membangun diri sendiri itu tidak salah. Tapi ketika kita hanya membangun diri sendiri dan kita berpikir, ya rumah Tuhan itu nanti aja gitu ya. Kita bilang nanti itu kan kadang-kadang is an excuse kan. Kalau Anda diajak seseorang bilang gak mau kadang-kadang sungkan ya.
bilang, oh next time ya, nanti aja ya. Sebenarnya kan nggak mau gitu loh. Cuma kita ngomongnya nanti aja. Itu ngomong masalah hati kita. Saya mau kita semua ambil waktu untuk merenungkan dan memperhatikan hidup kita. Ya, apakah ada cara pandang kita yang salah tentang prioritas? Apakah mindset kita ada yang salah enggak? Karena itu akan berujung dengan yang pertama, ketidakpuasan. Firman Tuhan tulis, punya tapi enggak puas. Lakukan sesuatu tapi kayak minum tapi enggak puas. Makan tapi enggak kenyang. Jadi kayak ada yang aneh gitu ya. Anda mengharapkan banyak, dapatnya sedikit. Mereka dapat menyelesaikan beberapa hal membangun rumah mereka, tapi itu enggak membuat mereka punya kepuasan yang mereka cari. Ya itu yang terjadi ketika orang-orang sibuk membangun rumahnya sendiri, sibuk membangun mimpi mereka sendiri, ya, merencanakan masa depan, tapi mereka mengabaikan rumah Tuhan. Yang pertama pasti terjadi adalah ketidakpuasan. Kayak dapat ini, dapat itu, cari ini, dapat sih tapi kayak kok nggak puas ya gitu loh. Karena kepuasan kita itu terletak ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Nanti saya akan sampaikan itu di ibadah keempat. Bahwa kepuasan kita itu tidak terletak pada pencapaian. Tuhan suka kita itu mengerjakan apa yang kita harus kerjakan. Tuhan mau memberkati apa yang kita kerjakan. Tapi kita harus tahu untuk apa kita mengerjakannya. Adakah kita itu ada hati enggak dengan rumah Tuhan? Kalau enggak ada itunya, apa yang kita kerjakan itu akan menjadi sia-sia loh saudara. Akan menjadi sesuatu yang kosong. Hati kita itu akan jadi kayak seperti pundi-pundi berlobang. Yang dikasih sesuatu itu bolong. Dikasih sesuatu itu kayak hilang. Nah itu kira-kira kayak gitu. Karena hatinya itu enggak diisi dengan hati untuk rumah Tuhan. Itu kayak sebuah fondasi yang menahan supaya berkat itu dapat kita nikmati. Itu kira-kira apa yang Hagai coba sampaikan. Yang kedua, selain ketidakpuasan itu adalah kekeringan. Baca ayat 9. Setelah Tuhan berkata lagi, suruh bangun rumah Tuhan, ayat 9, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Siapa yang menghembuskannya? Tuhan, bukan iblis loh. Aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Allah semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kita berpikir, wah ini iblis yang menghembuskan. Ternyata Tuhan yang menghembuskan. Dan Tuhan langsung terus terang alasannya. Iya, karena kamu sibuk ngurusin dirimu sendiri, kamu gak mikirin pekerjaan Tuhan. Saudara, ini sebuah fondasi yang kita itu perlu tahu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kehidupan Anda itu berhubungan langsung dengan rumah Tuhan. Apa yang Anda lakukan untuk rumah Tuhan, Tuhan itu memperhitungkan. Ya, dan itu akan ada direct impact ke dalam kehidupan Anda secara pribadi. Ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya. Itulah sebabnya tadi. Karena kamu itu sibuk urusan sendiri tapi membiarkan rumah Tuhan jadi reruntuhan. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku pakai huruf besar itu Tuhan, aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala means anything you do yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan dan ke atas segala hasil usaha. Wow. Jadi mau usaha apapun ya kira-kira kalau hati kita itu enggak relate dengan rumah Tuhan ya bisa terjadi seperti ini. Saudara, yang pertama ketidakpuasan. Yang ketiga kekeringan. Sekali lagi Tuhan enggak menyalahkan kita mengurusi urusan kita sendiri. Tapi kalau kita hanya mengurusi urusan kita sendiri sehingga kita itu tidak membangun rumah Tuhan. Itu yang Tuhan mau perbaiki. Dan Tuhan sebenarnya memanggil kita lewat kondisi kita. Tapi kadang-kadang orang itu enggak berpikir bahwa enggak ada hubungannya lah. Urusanku sama urusan Tuhan apa hubungannya? Urusanku sama gereja apa hubungannya? Dan hari ini Anda tahu bahwa sangat berhubungan. Gitu ya, sangat
relate satu sama lain. Saudara, kita perlu membangun, kita harus jadi pembangun. Jadi itu bukan dari setan, bukan iblis, tapi Tuhan mengizinkan supaya kita kembali melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Saudara, kalau prioritas kita salah, hidup kita akan tidak maksimal, akan puas dan akan kering. Gak peduli mau berapa banyak energi yang kita keluarkan, strategi, kepintaran segala macam, atau seberapa tulus kita mengerjakannya. Kalau hati kita gak ada untuk rumah Tuhan, itu kayak ada lubang di hati kita. Berkatnya itu bisa bocor. Itu apa yang diajarkan oleh Nabi Hagai. Saya percaya ini adalah kebenaran universal. Memang konteksnya itu di zaman itu. Tapi saya percaya itu terjadi dan firman Allah itu ya dan amin. Karena ini bukanlah sekedar sebuah cerita dan hanya terjadi pada waktu itu. Tapi itu sebuah prinsip. Tuhan memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan sebuah prinsip bahwa hidup kita itu sangat berhubungan dengan rumah Tuhan. Nah, orang Israel kenapa bilang belum waktunya? Ya karena mereka nggak bisa bilang nggak mau. Padahal itu ngomong tentang prioritas. Jadi apa yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini? Anda bisa catat yang pertama, kehidupan kita itu berhubungan dengan rumah Tuhan. Amin. Jadi coba Anda refleksi renungkan. Apakah Anda hari ini datang ke rumah Tuhan hanya sekedar menjadi orang yang ingin mendapatkan sesuatu dari rumah Tuhan? Ataukah Anda setelah dengar firman ini, Anda mau seperti orang Israel, Tuhan suruh mulai sekarang ambil kayu, naik ke gunung, bangun itu rumah. Dan Anda perlu tahu bahwa setelah orang Israel ini dikasih tahu oleh Nabi Hagai, mereka kembali membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan jadi dalam waktu 4 tahun. Langsung harusnya kan 4 tahun, maksudnya harusnya kan 10 tahun yang lalu sudah jadi gitu loh. Mereka itu berhenti, mereka fokus yang lain malah meninggalkan. Mereka 2 tahun membangun, berhenti 14 tahun. Mereka mulai membangun kembali, jadi kok 4 tahun kemudian. Harusnya kan sudah jadi itu 10 tahun yang lalu. Gak masalah, Tuhan nggak memperhitung, maksudnya Tuhan itu ya udah gitu, yang sudah ya sudah, Tuhan kita tuh memang luar biasa. Ya sudah, yang lalu ya lalu, it's okay. Sekarang setelah kamu dengar firman Tuhan, apa responmu kan gitu ya. Apa respon kita ketika kita sudah dengar firman Tuhan? Saya ingat sebuah ayat di Wahyu pasal yang kedua. Kepada jemaat di Efesus, ini adalah surat Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus. Tuhan berkata, tuliskan kepada malaikat ke jemaat di Efesus. Saya bacakan ya, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu, yaitu Tuhan sendiri ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan kembali atau lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kan ini sama berarti. Kamu sudah meninggalkan selama ini, mungkin kamu masih beribadah. Tapi kamu gak punya hati lagi. Buat Tuhan itu sudah jatuh dan sangat dalam. Betapa dalamnya ketika kamu tuh melupakan apa yang terpenting seharusnya. Tapi anyway, it's okay lah. Yang penting sekarang kata firman Tuhan, bertobatlah dan lakukan lagi. Kalau kamu dulu membangun rumah Allah dan kamu setelah sekian lama itu melupakannya, kamu cuma cukup lakukan satu hal, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Atau kalau kita nggak pernah lakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu kita membangun rumah Tuhan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara, ini adalah sebuah ingatan untuk kita dan juga
sebuah ajaran bagi Anda dan saya. Ingat bahwa yang pertama hidup kita itu ada hubungannya dengan rumah Tuhan. Yang kedua, membangun rumah Tuhan harus jadi prioritas. Kenapa saya bilang prioritas? Karena buat orang Israel itu mereka urusanku nomor 1, urusan Tuhan itu nanti terakhir. Makanya mereka bilang gak ada waktu, nanti aja, gak bisa dan sebagainya. Padahal itu saudara di hidup kita ini apa yang kita anggap penting kita pasti sediakan waktu. Itu rumusnya. Jadi kalau orang ngomong gak bisa itu bukan karena, atau orang bilang gak ada waktu itu bukan karena gak ada waktu, tapi karena gak mau. Sesederhana itu. Kalau untuk apa yang kita mau, kita pasti ada waktu. Anda pasti kan ada waktu untuk apa yang Anda anggap penting. Contoh apa? Makan. Anda pasti mau sibuknya kayak apa, Anda kan cari waktu untuk makan, bener gak? Karena Anda tahu itu penting. Hal yang sederhana, mandi. Anda akan cari mau sehari cuma sekali, tapi setidaknya Anda akan sediakan cari waktu untuk mandi walaupun cepet-cepetan. Karena Anda tahu itu penting bagi Anda. Jadi kalau dibilang nanti atau nggak ada waktu itu nonsen sebenarnya. Karena kita pasti akan ada waktu untuk sesuatu yang kita anggap penting. Jadi masalahnya bukan waktu tapi penting nggak penting, betul nggak? Itu yang Tuhan kasih tahu sama orang Israel. Jadi jadikan membangun rumah Tuhan itu prioritas dalam kehidupan Anda. Aku mau menjadi orang yang pembangun rumah Tuhan. Tidak masalah dengan Anda mengurusi urusan Anda sendiri. Bahkan kalau Anda tahu hatinya Tuhan, Tuhan itu kepengen memberkati Anda. Tadi saya bilang di ibadah sebelumnya bahwa kalau ada orang yang bilang, kalau ada orang yang berpikir bahwa melayani itu sesuatu yang ribet. Ngeribetin ngapain sih? Ke gereja ya ke gereja aja, ibadah hari Minggu, ngapain pakai pelayanan segala. Aku ini sudah sibuk sama urusanku, saudara. Gak apa-apa kalau gak mau melayani. Tuhan itu bisa pakai semua orang. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau kita gak mau, ya Tuhan akan pakai yang lain. Tapi yang rugi bukan orang lain, tapi yang rugi itu kita. Jadi jadikan membangun rumah Tuhan itu prioritas dan pastikan Anda tahu bahwa membangun rumah Tuhan adalah hak istimewa. Aku ini punya hak istimewa untuk menjadi bagian. Jangan merasa diambil sesuatu dalam hidup Anda. Apa yang Anda miliki, pelayanan Anda, kesehatan Anda, kekuatan Anda, waktu Anda itu semua dari Tuhan. Dan ketika Tuhan itu kasih tahu sama Nabi Hagai supaya mereka membangun kembali rumah Tuhan. Buat apa sih? Apakah Tuhan butuh rumah? Apakah Tuhan butuh rumah? Sampai mereka itu disuruh bangun kembali rumah Tuhan. Apa selama itu Tuhan gelandangan gitu? Sampai Tuhan harus minta dibangunin rumah. Buat apa sih sebenarnya mereka, Tuhan itu suruh Nabi Hagai kasih tahu orang Israel itu buat apa? Tahu nggak alasannya saudara? Untuk memberkati mereka. Coba lihat di kitab Hagai. Hagai pasal yang coba saya cari ayatnya ya. Hagai pasal yang kedua. Ketika mereka kembali membangun rumah Allah, mereka itu diberkati Tuhan. Hagai pasal yang saya nggak siapin ayatnya tadi. Hagai pasal yang kedua pastinya. Karena waktu itu mereka membangun rumah Allah. Bentar. Saya nggak ketemu ayatnya, tapi Anda bisa cari ayatnya. Setelah mereka itu membangun rumah Allah, mereka sangat diberkati Tuhan, saudara. Jadi tujuan Tuhan mengingatkan mereka itu bukanlah untuk ngerepotin mereka, bukan. Karena Tuhan tuh mau ngomong gini loh, aku tuh pengen berkati kamu, tapi aku ini gak bisa. Karena berkat itu ada ketika kamu melakukan kehendakku. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, disitulah letak berkat kita. Ketika kita membangun rumah Allah, maka kita ada di tempat di mana Tuhan menyediakan.
Saudara, jadi jangan salah sangka sama Tuhan ya. Kalau Tuhan minta kita lakukan sesuatu itu tidak untuk mengambil sesuatu dari hidup kita, enggak. Tuhan enggak butuh apa-apa dari kita. Tuhan enggak butuh rumah dari kita. Tuhan bilang, lu bukankah langit dan bumi ini tumpuan kakiku. Ngapain aku butuh rumah gitu ya. Jadi Tuhan itu suruh orang Israel bangun rumah bukan karena Tuhan butuh rumah. Tapi karena Tuhan itu kepingin mereka melakukan kehendak Tuhan yang seharusnya mereka lakukan sehingga Tuhan bisa memberkati mereka. Itu Tuhan yang mengasihi kita. Banyak orang itu suka salah sangka sama Tuhan. Merasa Tuhan itu minta sesuatu dari hidupku, minta waktuku, minta resourceku, minta ini, minta itu. No, Tuhan gak butuh apa-apa dari kita. Oleh sebab itu saya mau luruskan hari ini. Bahwa ketika kita bergereja, kita datang bukan untuk menerima, tapi kita datang untuk memberi. Karena semua yang kita miliki itu kita terima dari Tuhan. Dan ke gereja, di gerejalah kita itu mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan lewat pelayanan kita, lewat pemberian kita, lewat tenaga kita. Anda punya passion, Anda punya talenta, Anda punya karunia-karunia tertentu, jangan disimpan sendiri. Jangan jadi orang yang kayak punya satu talenta disimpan sendiri, nggak diusahakan gitu ya, nggak dikembangkan. Gereja adalah tempat di mana Anda memang mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pribadi Tuhan sendiri. Tapi gereja juga tempat di mana kita menjadi bagian sebagai pembangun-pembangun, membawa kayu. Kayu itu bicara tentang hidup kita. Naik ke atas, ada usaha di sana. Ada sesuatu yang ada waktu yang mereka harus berikan. Membawa kayu itu naik ke sana. Pasti hidup mereka harus di-arrange tuh. Orang Israel pasti harus mengatur ulang kembali jadwal mereka. Karena selama ini jadwalnya nggak ada urusannya dengan rumah Tuhan. Tiba-tiba sekarang ada urusannya sama rumah Tuhan. Berarti mereka harus ngatur lagi jadwalnya. Ngatur jadwal jemput anak sekolah gitu ya, ngatur jadwal ini, ngatur jadwal itu, supaya apa? Supaya mereka punya waktu untuk membangun rumah Allah. Bagaimana dengan hidup Anda hari ini? Saudara, Tuhan itu mau kita membangun rumah Tuhan, menjadikan itu sebagai prioritas. Poin yang ketiga adalah Tuhan memberkati orang yang cinta sama rumah Tuhan. Di Hagai ada ayatnya, sejak mereka itu membangun rumah Tuhan, keadaan mereka enggak seperti kekeringan dan ketidakpuasan itu. Tapi mereka mengalami berkat-berkat yang melimpah. Karena itulah tujuan Tuhan. Nabi itu menyampaikan firman, tidak untuk memukul atau menghajar umatnya hanya supaya umatnya itu sakit. Tapi Tuhan itu memberitahu supaya umatnya kembali melakukan perintah Tuhan. Karena disitulah Tuhan bisa memberikan berkat-berkatnya. Demikian juga dengan Anda dan saya. Kita ini dalam perjalanan hidup kita bisa kok sewaktu-waktu kita ini mengalami kendala dan kemudian kita bisa mundur dari Tuhan. Kalau hari ini Anda dalam kondisi Anda mundur, Anda nggak tahu bahwa ternyata hidupku ini ada hubungannya dengan rumah Tuhan. Anda selama ini tidak terlibat. Saudara, saya memanggil Anda sama seperti Nabi Hagai memanggil kembali orang Israel untuk membangun rumah Allah. Supaya Anda menjadi bagian, nggak cuma jadi jemaat yang duduk diam, ya kan biasanya ada berapa D itu ya, duduk diam, dancing, dengkur, sampai akhirnya ya dada gitu ya, yang terakhir dada. Saudara, kita bukan jadi jemaat yang begitu, kita jadi jemaat yang membawa kayu itu naik ke atas dan kita membangun rumah Allah sampai jadi. Karena begitu rumah Allah itu jadi, puji Tuhannya ya, Tuhan itu memberkati, nggak nunggu rumahnya jadi. Seperti yang saya bilang tadi, rumah Tuhan itu akhirnya jadi 4 tahun kemudian. Tapi ketika orang Israel mulai naik ke atas gunung, berkat Tuhan sudah mengalir, enggak nunggu 4 tahun. Itu loh Tuhan kita itu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang hitung-hitungan, tapi Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan untuk rumah Tuhan. Dan hidup kita itu ada hubungannya dengan rumah Tuhan. Oleh sebab itu saya undang semua orang di tempat ini tanpa kecuali. Jangan biarkan hidup Anda tidak ada korelasinya dengan pembangunan rumah Allah. Tapi libatkan diri Anda.
Dengan segala bentuknya, mau Anda lewat di CG, di pelayanan di Servolution, Anda jadi berkat buat orang lain, Anda sharing iman Anda sharing kesaksian Anda bawa jiwa, Anda memberi, Anda lakukan apapun yang Anda bisa. Asal jangan diam-diam saja dan merasa gak ada hubungannya dengan rumah Tuhan. Tapi jadilah seseorang yang terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Amin.